Puisi Ibrani memiliki banyak kemiripan dengan puisi dari peradaban timur dekat kuno. Nah, baik dalam hal struktur maupun isinya. Salah satu contohnya dapat ditemukan dalam perbandingan antara Mazmur 54 ayat 3 dan 4 dengan Ishtar pasal 2 ayat 43 dan 44 dari Mesopotamia. Hal ini menunjukkan bahwa puisi di dalam Alkitab itu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sastra, tetapi juga memiliki hubungan yang erat dengan tradisi sastra di wilayah sekitarnya. Nah, kalau kita baca di dalam Mazmur 54 ayat 3 sampai 4, bunyinya seperti ini. Ya, kita lihat dulu perbandingannya ya, Bapak Ibu. Nah, bunyi dari Mazmur 54 ayat 3 sampai 4, "Ya Allah, selamatkanlah aku karena namamu. Ya, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku." Nah, sedangkan dari puisi dari Mesopotamia, Ishtar, pasal 2 ayat 43-44, dikatakan, "Lihatlah aku ibu, terimalah permohonanku. Lihatlah dengan setia padaku, dengarkanlah doaku." Jadi kalau kita lihat dalam struktur kalimatnya, mungkin sekitar 70%, 80% memiliki kesamaan antara puisi Mesopotamia, Ishtar 2, dan juga dengan Mazmur 54 ayat 3 sampai 4. Nah, beberapa teolog mengatakan bahwa kemiripan puisi itu menunjukkan bahwa Alkitab itu tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sastra, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan tradisi sastra di wilayah sekitarnya. Saya kasih contoh misalnya lagu. Kadang-kadang lagu itu memiliki syairnya, memiliki syair lagu itu memiliki kesamaan dengan negara lain. Misalnya lagu-lagu dari Indonesia itu memiliki kemiripan dengan lagu-lagu yang dikarang dan dinyanyikan di Malaysia misalnya. Nah, itulah yang dimaksudkan ada hubungan erat tradisi sastra dengan wilayah di sekitarnya. Kalau kita berpikir positif, kita bisa melihat dalam konteks seperti itu. Tapi ada beberapa kelompok teologi yang tergolong dalam teologi liberal, mereka melihatnya berbeda. Mereka kemudian melihat dari umur puisi tersebut, bahwa puisi-puisi dari Mesopotamia itu umurnya jauh lebih tua daripada puisi-puisi yang ada di dalam kitab Mazmur. Misalnya dalam contoh yang barusan saja, tadi kita sudah baca ayatnya ya, Mazmur 54 dengan Ishtar 2. Nah, jadi Ishtar 2 itu lebih tua dari Mazmur 54. Karena itu, beberapa golongan Kristen liberal melihatnya begini. Kalau Ishtar itu lebih tua daripada Mazmur, ini tidak hanya sekedar berbicara ada hubungan erat dengan tradisi sastra di wilayah sekitar, bukan hanya itu, tetapi ini berbicara tentang penginspirasian. Jadi kalau sekarang kita berbicara tentang Alkitab yang diinspirasikan Roh Kudus, bagaimana Alkitab yang diinspirasikan Roh Kudus itu memiliki kesamaan isi dengan puisi Mesopotamia yang terang-terangan menyembah berhala. Hanya perbedaannya kalau puisi Mesopotamia diarahkan ke ibu, sedangkan Mazmur 54 diarahkan ke Allah. Tetapi sisanya mirip sekali. Bahkan kalau saya katakan topik pokok bahasannya di dalam dua puisi ini sebenarnya sama. Berbicara tentang permohonan keselamatan yang dikaitkan dengan keadilan dan keperkasaan. Beberapa teolog liberal mengatakan bahwa Alkitab itu tidak seutuhnya firman Allah. Karena apa? Ya seperti contoh tadi, bahwa sebagian tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab, ya, salah satunya adalah puisi, ternyata itu diambil dari
puisi-puisi di sekitar Israel. Lalu kemudian diubah sedikit, ya, direkonstruksi isinya, diarahkan kepada Allah. Kalau kita bicara tentang apakah puisi yang ada di sekitar Israel itu kita bisa dipakai sebagai pujian kepada Allah. Nah, ini menjadi pertanyaan etis Kristen. Di dalam konteks etika Kristen, apakah diizinkan seorang Kristen menggunakan lagu-lagu dunia tetapi syairnya diubah dengan kata-kata yang rohani, yang alkitabiah. Kata-katanya rohani dan alkitabiah, tetapi biramanya atau irama lagunya itu diambil dari lagu dunia. Itu masih lumayan ya. Ada juga yang seperti ini. Jadi beberapa kata di dalam syairnya itu diubah menjadi Allah. Tetapi dalam syair yang asli itu ditujukan kepada suami atau ditujukan kepada kekasih, ditujukan kepada Tuhan mereka. Tetapi di dalam konteks kekristenan, kata-kata tertentu di dalam syair itu diganti dengan Allah gitu. Lalu kemudian masuklah hasil rekonstruksi puisi itu di dalam kitab-kitab syair Perjanjian Lama. Dan kemudian di kemudian hari diyakini bahwa semua tulisan-tulisan itu adalah inspirasi Roh Kudus. Lalu kemudian tulisan-tulisan tadi diangkat statusnya menjadi firman Allah. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini muncul dari kelompok teologi liberal. Jadi jangan sampai Bapak Ibu jangan sampai salah mengira ya bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu adalah saya yang mengatakannya. Bukan, ini saya mengutip pendapat dari teologi liberal. Tetapi terkadang ya, kalau kita lepaskan iman dan menggunakan logika, apa yang disampaikan para teolog liberal itu semua masuk akal semua, logis. Logis. Ya, tetapi dari kelompok evangelical dan injili, mereka mengatakan bahwa ketika kita memahami Alkitab, itu kita tidak boleh sepenuhnya dengan logika. Memahami Alkitab itu harus dengan iman. Jadi contoh ini misalnya, ini contoh dalam bagaimana kita memahami Alkitab. Bagi teologi liberal, mana surgawi yang dimakan oleh bangsa Israel setiap pagi itu bukan roti dari surga, bukan roti yang turun dari surga. Nah, tetapi kalau kita membaca dalam konteks iman, kita percaya bahwa mana surgawi itu turun dari surga. Bagi teolog liberal, mana surgawi itu adalah produk dari salah satu tanaman perdu yang tumbuh di padang gurun yang dilewati bangsa Israel selama 40 tahun. Jadi ada satu jenis tanaman perdu yang tumbuh di padang gurun, di mana kalau pagi tanaman perdu ini dia mengeluarkan cairan semacam getah, lalu kemudian dia membeku. Nah, cairan yang membeku itu bentuknya seperti sisik. Dan kalau itu dikumpulkan dan ditumbuk, dia bisa menjadi semacam tepung yang bisa diolah. Jadi sebenarnya mana surgawi itu tidak turun dari surga. Dia itu semacam getah yang dikeluarkan salah satu jenis tanaman yang tumbuh di daerah padang gurun yang dilewati bangsa Israel selama 40 tahun gitu. Nah, tanggapan mereka juga sama ketika mereka menemukan ada kemiripan antara Mazmur 54 dengan Istar, pasal yang kedua dari Mesopotamia tadi. Nah, dari contoh di atas itu menunjukkan bahwa baik di dalam Mazmur maupun dalam teks dari budaya lain, itu terdapat permohonan agar doa dikabulkan. Meskipun nama sesembahannya berbeda. Ya, tapi kalau kita lihat Istar, lihatlah aku ibu, terimalah permohonanku. Lihatlah dengan setia padaku dan dengarkanlah doaku. Ya Allah, dengarkanlah doaku.
Selamatkanlah aku karena namamu. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Jadi dalam doa antara Mazmur 54 dan Istar 2 memiliki kemiripan. Nah, selain itu ada kemiripan antara Mazmur 92 dengan teks Ugarit Baal Cycle. Jadi ini Mazmur 92 ada di dalam kitab Mazmur, lalu ada teks Ugarit yang puisinya ditujukan kepada Dewa Baal. Nah, kedua teks ini sama-sama mengagungkan kekuatan dan keabadian yang menunjukkan bahwa konsep puisi keagamaan dalam Alkitab itu memiliki kesamaan dengan tradisi sastra dari budaya lain di Timur Dekat kuno. Jadi kalau kita lihat di dalam Mazmur 92, bunyinya, sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Nah, di dalam naskah Ugarit Baal, sekarang musuhmu Baal, sekarang kau akan membunuh musuhmu, sekarang kamu akan memusnahkan musuhmu. Ini teks Ugarit Baal. Coba kita ulang membaca dari Mazmur yang pasal 92. Sebab sesungguhnya musuhmu ya Tuhan. Baal, sekarang musuhmu Baal. Mazmur, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Baal, sekarang kau akan membunuh musuhmu. Mazmur, semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Ya, kemudian Ugarit Baal, sekarang kamu akan memusnahkan musuhmu. Ya, ini kayak 11-12 gitu ya. Dari Mazmur 92 dengan teks Ugarit Baal tadi. Nah, jadi perbandingan antara Mazmur dan puisi dari Timur Dekat kuno menunjukkan bahwa pola dan isi puisi Ibrani itu memiliki kemiripan dengan puisi bangsa Semitik lainnya. Salah satu tema yang sering muncul dalam kedua tradisi ini adalah penekanan pada kehancuran musuh. Itu yang seperti tadi kita bandingkan. Jadi dengan memahami bagaimana puisi Ibrani itu berfungsi, itu sangat penting. Mazmur adalah salah satu bagian kitab suci yang paling sering dibaca dan digunakan dalam ibadah. Dalam banyak edisi saku Perjanjian Baru, kitab Mazmur ini juga seringkali disertakan. Dan hingga kini masih dinyanyikan dalam berbagai kebaktian. Dan banyak kutipan Mazmur dalam Perjanjian Baru juga menunjukkan peran pentingnya di dalam kehidupan jemaat awal. Jadi, sekalipun puisi itu diletakkan atau terletak di dalam Perjanjian Lama, tetapi puisi-puisi Perjanjian Lama itu menjadi akta liturgi bagi gereja Perjanjian Baru. Makanya berdasarkan alasan ini saya juga rindu ya supaya kita juga bisa memahami ya puisi Ibrani dan bagaimana metode dalam menafsirkan puisi. Karena gereja-gereja Kristen, gereja-gereja Perjanjian Baru tetap membaca puisi sebagai satu akta liturgi gereja. Ya, memang tidak seluruh gereja membacakan dan mendaraskan puisi. Gereja-gereja karismatik Pantekosta cenderung tidak membaca puisi dalam akta liturginya. Tapi kalau gereja-gereja Protestan, itu sebagian besar memasukkan bacaan dan pendarasan puisi itu dalam akta liturgi gereja. Itu berarti bahwa gereja Perjanjian Baru tidak meninggalkan puisi dan sastra-sastra yang ada di dalam Alkitab. Bahkan diangkat menjadi akta liturgi sebagai bentuk pujian dan penyembahan kepada Tuhan di dalam gereja modern. Nah, namun memahami puisi itu tidak selalu mudah. Pola paralelisme dan struktur metriknya itu seringkali sulit diidentifikasi. Ya, pembaca yang kurang teliti itu cenderung hanya fokus pada pernyataan-pernyataan paralel tanpa memperhatikan konteks. Selain itu, beberapa jenis mazmur seperti mazmur ratapan atau kutukan itu seringkali tampak sulit diaplikasikan secara langsung. Nah, itu yang tadi saya katakan pada waktu kita membahas tentang kiasmos.
kiasmus ini adalah pola struktur paralelisme. Jadi di dalam struktur metriknya itu, kalau kita tidak terbiasa, kita sulit mengidentifikasinya. Makanya tadi saya katakan, kalau kita membaca puisi-puisi atau sastra-sastra Alkitab, di mana ada paralelisme kiasmusnya, itu memang tidak gampang. Ya, itu butuh penyelidikan dan penelitian yang mendalam. Baru setelah itu baru kita dapat strukturnya, struktur metrik dari tulisan-tulisan sastra. Saya tadi katakan dalam keadaan kita yang sedang dan masih belajar dan pemula, sedangkan di sisi lain kita juga membutuhkan sastra-sastra Alkitab itu di dalam pelayanan kita, maka kita butuh waktu yang cepat untuk bisa memahaminya. Nah, ada dua cara tadi yang saya sarankan, yaitu yang pertama dengan mencari paralelisme kiasmusnya dari buku-buku atau dari internet yang sudah menyediakan semua itu. Tinggal nanti kita setuju, kita pakai, kalau tidak setuju ya kita bikin sendiri. Ya, struktur paralelisme dari Mazmur. Tapi kalau untuk Mazmur yang secara ansih Mazmur, dia sudah punya strukturnya sendiri. Tinggal kita mengamati dan mengkaji dan menemukan pola strukturnya. Ya, kita tidak bisa kemudian dengan kemauan kita sendiri terus kita ubah-ubah struktur metrik dari sebuah puisi di dalam Alkitab. Tidak bisa. Dia harus sesuai dengan struktur metrik yang sudah dituliskan dan dibuat oleh para pemazmur dan penyair di zaman Alkitab. Ya, kita tidak bisa sembarangan. Oh, ya udah, ini saya mau pakai struktur sendirilah, bikin metriknya sendiri. Tidak usah ngikutin penulis kitab. Jangan juga, tidak boleh juga gitu ya. Jadi terkadang para ahli atau pendeta itu juga cenderung menafsirkan kiasan atau metafora dalam puisi Ibrani itu secara berlebih-lebihan. Jadi mereka memberi makna teologi yang mungkin lebih daripada maksud dalam teks aslinya. Oleh karena itu, memahami pola dan bentuk puisi Semitik itu sangat penting agar tafsiran terhadap Mazmur dan puisi Ibrani itu jadi lebih akurat gitu, sesuai dengan konteks dan cara memahami sebuah puisi. Nah, yang sering terjadi itu begini. Ini kita baca puisi ya, kita baca puisi. Pada waktu kita baca puisi, kita langsung misalnya menelitinya itu tidak seperti kita melihat sebuah puisi, tapi melihat sebuah narasi. Kalau narasi itu seperti contohnya bacaan-bacaan majalah, ya, berita-berita di koran, itu narasi. Nah, seringkali ketika kita mencoba untuk memahami puisi, kita itu membaca puisinya itu dengan sistem naratif. Ini yang dimaksudkan dalam paragraf yang barusan saja kita baca ini, ya. Karena itu kita harusnya tidak boleh melakukan pola pendekatan seperti itu di dalam membaca puisi. Karena itu disarankan supaya kita harus memahami pola dan bentuk puisi Ibrani, ya, agar kita bisa menafsirkan sesuai dengan apa yang dipikir, sedekat mungkin dengan apa yang dipikirkan oleh para penulis atau penyair kitab-kitab puisi, ya, tulisan-tulisan puisi di dalam Alkitab. Nah, setelah kita mengetahui maknanya, maka puisi-puisi itu bisa kita masukkan di dalam akta liturgi gereja kita, ya, sebagai bacaan Mazmur sebelum bacaan firman Tuhan. Ya, sebelum masuk ke dalam pola-pola metrik sajak Ibrani, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada.